Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik. Baik, Ibu absen dulu ya. Ada yang tidak masuk hari ini? Tidak ada. Alhamdulillah kalau kalian bisa mengikuti pelajaran hari ini. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa dimulai. Membaca doa selesai. Hari ini Ibu akan melanjutkan materi pelajaran selanjutnya, yaitu tentang Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Minggu lalu kita sudah belajar tentang pasar. Ada yang masih ingat apa itu pasar? Pasar merupakan tempat bertemunya antara penjual dan pembeli untuk melakukan suatu transaksi barang maupun jasa. Kemudian kita hari ini akan belajar tentang OJK. Tujuan kita belajar OJK yaitu untuk mengetahui apa itu OJK, visi dan misi OJK, tujuan dan fungsi OJK, tugas serta wewenang OJK. Dengan belajar OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, kita lebih mengetahui tentang industri jasa keuangan yang ada di Indonesia. Tolong diperhatikan ya penjelasan Ibu. Nanti di akhir pelajaran Ibu akan memberikan tugas individu ke kalian. Ada yang tahu apa itu OJK? Apa sih OJK itu anak-anak? Otoritas Jasa Keuangan. Baik, terima kasih Uyun. Otoritas Jasa Keuangan merupakan kepanjangan dari OJK. Sedangkan pengertian OJK menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa OJK atau Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga yang independen yang berwenang untuk pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan di sektor jasa keuangan. Lembaga yang diatur dan diawasi oleh OJK yaitu ada perbankan, pasar modal, industri keuangan non-bank, diantaranya yaitu perasuransian, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan. Perasuransian ini dapat kita temui di kehidupan kita sehari-hari, yaitu seperti BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, asuransi kecelakaan, asuransi kematian, Bumi Putra, dan lain sebagainya. Kemudian yaitu visi dan misi OJK. Visi OJK adalah menjadi lembaga pengawas industri keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan yang terakhir yaitu mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian. Kemudian misi OJK. Setelah kita mengetahui visi OJK, apa sih misi OJK? Misi OJK yaitu mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan dalam sektor keuangan secara adil, teratur, transparan, dan akuntabel. Kemudian yang kedua yaitu
mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh berkelanjutan dan stabil. Dan yang terakhir yaitu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Setelah kita mengetahui visi dan misi OJK, Ibu akan melanjutkan tentang tujuan dan fungsi OJK. Tujuan OJK yaitu agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Kemudian yang kedua yaitu mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh berkelanjutan dan stabil. Yang terakhir yaitu mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Selanjutnya yaitu fungsi OJK. Fungsi OJK yaitu menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor keuangan. Setelah kita belajar tentang tujuan dan fungsi OJK, Ibu akan membahas materi selanjutnya, yaitu tentang tugas OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Tugas OJK yaitu melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank. Industri keuangan non-bank ini diantaranya yaitu dana pensiun, perasuransian, dan lembaga pembiayaan. Perasuransian ini dapat kita temui di kehidupan kita sehari-hari. Contohnya yaitu seperti BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi kematian, serta asuransi Bumi Putra, dan masih banyak lagi asuransi yang ada di sekitar kita. Mungkin di antara kalian ada yang mau bertanya atau ada yang belum paham tentang OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Tidak ada, Ibu. Baik, kalau tidak ada yang bertanya dan kalian sudah paham tentang OJK, Ibu akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang wewenang OJK. Wewenang OJK diantaranya yaitu yang pertama, pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi perizinan untuk pendirian bank, kemudian pembukaan kantor bank, dan selanjutnya pencabutan izin usaha bank. Itu merupakan pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank. Kemudian yang kedua yaitu pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi laporan bank. Bagaimana laporan itu? Apakah laporannya itu baik atau malah buruk? Nah, kemudian bagaimana sistem informasi debiturnya? Dan selanjutnya yaitu bagaimana standar akuntansi banknya itu. Ini merupakan wewenang bank dalam kesehatan bank. Nah, selanjutnya yaitu tentang pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian yang meliputi manajemen resiko. Bagaimana bank tersebut memanajemen resiko agar tidak terlalu tinggi resiko yang dihadapi oleh bank tersebut. Baik anak-anak, sebelum Ibu mengakhiri pelajaran hari ini, mungkin di antara kalian ada yang belum paham atau belum mengerti? Ada yang mau bertanya? Tidak ada. Baik, kalau kalian tidak ada yang mau bertanya dan kalian sudah paham tentang OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, dapat kita simpulkan bahwa OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pemeriksaan, pengawasan, dan penyidikan di sektor keuangan.
lembaga yang diatur dan diawasi oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, yaitu perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank. Di antaranya yaitu dana pensiun, perasuransian, dan lembaga pembiayaan. Sebelum Ibu mengakhiri pelajaran hari ini, Ibu memberikan sedikit oleh-oleh ke kalian agar kalian lebih paham tentang OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Dan tugasnya ini dikumpulkan minggu depan ya anak-anak. Baik, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.